Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dieni Hafidaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita bertemu kembali ya sahabat Disdik. Di sini merupakan wadah kita saling memberi informasi, inspirasi, berbagi informasi tentang prestasi di pendidikan Provinsi Jambi. Oke, saya tidak sendiri ya sahabat Disdik. Tentu saja kali ini kita telah kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial sekali yang merupakan wajah-wajah masa depan dari Provinsi Jambi yang mengemban amanah sebagai Duta SMA Provinsi Jambi pada tahun 2025. Dan ini adalah perwakilan dari SMA 2 Kerinci dan juga SMA Saverio 1 Kota Jambi. Kita berkenalan dulu ya sahabat Disdik. Halo, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Ya, ini ada Ananda Lutfi Dianda Putra gitu ya. Lutfi Dianda Putra dari SMA Negeri 2 Kerinci. Disapa dengan? Biasa disapa dengan Lutfi. Lutfi, oke. Terus ada Anastasia Sinaga. Iya. Dari SMA Saverio Kota Jambi ya. Iya, Bu. Baik sahabat Disdik, kali ini kita mengusung tema Gema Prestasi dan Inspirasi dari Duta SMA Provinsi Jambi pada tahun 2025. Senang sekali bisa kita ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih atas waktunya. Ini Lutfi jauh ya dari Kerinci ya? Iya betul Bu. Iya. Kapan ke Jambi? Hari Minggu, nyampainya di pagi Senin. Iya, oke. Baik, sudah izin dong tentu sama sekolah, orang tua sudah ya? Sudah, Iya. diizinkan oleh Pak Henry. Oleh Pak Henry. Sapa dulu kepala sekolahnya boleh? Silakan Halo, disapa Pak Henry. sahabat Disdik ya. Silakan disapa dulu sahabat Disdik kita. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berkenalan dengan Lutfi, silakan. Oke. Baik, halo sobat teman SMA, perkenalkan nama saya Lutfi Dianda Putra, biasa disapa sebagai Lutfi. Dan hari ini saya senang sekali bisa bergabung dan diundang untuk mengobrol di podcast Disdik Provinsi Jambi ini. Dan tentunya saya di sini sangat berbahagia sekali mendapatkan kesempatan ini. Dan salam kenal teman SMA. Oke, baik. Selanjutnya adalah Anastasia. Disapa dengan Tasya. Tasya. Silakan disapa dulu sahabat Disdik kita. Halo sahabat Disdik, kenalin aku Anastasia Sinaga, biasa kerap dipanggil dengan Tasya, dari SMA Saverio 1 Jambi, dan sekarang sedang menjabat sebagai Duta SMA Provinsi Jambi tahun 2025. Salam kenal semuanya. Oke, semangat sekali ya sahabat Disdik. Teman-teman kita ini Lutfi dan juga Tasya, Duta SMA 2025, perwakilan dari Provinsi Jambi. Hebat sekali ini. Ke Lutfi dulu ya aku ya. Iya. Lutfi, ini kan sebelum kita bahas tentang program kerja kalian ini ya. Nah, ini awal-awalnya ini seperti apa nih Lutfi? Boleh dong kamu ceritakan profil kamu kepada sahabat Disdik, terus bagaimana sih kamu sampai memberanikan diri ini untuk mengikuti ajang Duta SMA ini? Oke. Sebelumnya terima kasih Bu atas pertanyaannya, Lutfi izin menjawab. Jujur ada banyak hal yang menjadikan faktor Lutfi untuk memberanikan diri dalam mendaftarkan sebagai Duta SMA ini. Dan salah satunya yaitu Lutfi ingin membuktikan bahwa kami remaja yang jauh dari pusat kota juga mampu bersaing dengan remaja-remaja yang ada di kota ini. Lutfi izin cerita sedikit saja Bu. Jujur untuk diketahui Lutfi ini berasal dari sekolah yang jauh dari pusat kota, yang mana jarak sekolah Lutfi dari pusat kota kurang lebih 460 km dan harus melalui perjalanan paling cepat 10 hingga 12 jam. Dari rumah? Iya, dari rumah. Rumahnya di mana nih? Rumahnya di Kerinci. Ya, Kerinci maksudnya di Semuruk. Semuruk. SMA 2 ini di mana posisinya? Masih di sekitaran rumah Lutfi. Tapi kalau gitu. untuk dari pusat ke... Oh, dari pusat kota. Oke, baik. Ya, silakan lanjut. Terus juga Lutfi seringkali mengingat apa yang dikatakan oleh kedua orang tua Lutfi, yaitu untuk menjadi nelayan yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang. Dan juga seringkali pada saat Lutfi ingin mendaftarkan diri ini, kepala sekolah Lutfi, Bapak Henry juga mendukung penuh Lutfi Support, dalam perjalanan Lutfi sehingga Lutfi bisa memegang dan mengemban tugas sebagai Duta SMA ini. Yang mana kepala sekolah Lutfi selalu mengajarkan Lutfi bahwa jika orang lain bisa, tentunya kita harus bisa. Sehingga Lutfi menguatkan tekad dan untuk memberanikan diri
walaupun Lutfi tahu bahwa Lutfi ini merupakan remaja yang jauh dari pusat kota, namun Lutfi yakin dan percaya bahwa jika kita mau berusaha dengan semangat yang dan belajar lebih giat, tentunya kita akan berhasil mencapai dan meraih suatu prestasi tersebut. Sehingga Lutfi menciptakan peluang untuk melampaui keterbatasan dan tumbuh dalam kesetaraan. Gitu sih, Bu. Keren banget ini ya sahabat Disdik Duta SMA kita Lutfi dari Kerinci ini jauh-jauh ini dari Kerinci. Baik, selanjutnya Anastasia. Ya. Tasya ya disapanya. Iya, Bu. Tasya, ini kan SMA Sapri 1 itu kan terkenal kompetitif sekali ya. Iya. Ini bagaimana sih caranya kamu menyaingi kompetitor kamu dan apa sih tantangan terberatnya waktu mengikuti kompetisi dari Duta SMA ini? Oke, izin menjawab ya Bu. Jadi kalau dari Tasya sendiri, kalau dari SMA Safari 1 itu kebetulan Tasya menjadi siswi pertama yang mengikuti Duta SMA ini. Oh, sebelumnya belum ada ya? Belum ada Bu. Oke. Iya. Jadi awalnya ceritanya tahu Duta SMA ini dari media sosial. Lalu Tasya coba komunikasi dengan Wakepsek, wakil kepala sekolah. Bahkan awalnya itu sempat dibilang ini ajangnya asli gak? Ini soalnya dari media sosial doang kan Bu, gak ada surat-surat dari masuk ke sekolah gitu kan. Lalu Tasya ngomong ke Wakepseknya, ya Bu ini benar asli, mau coba dulu, mohon doanya, mohon izin dari sekolahnya itu untuk surat-surat segala macam kan Bu. Jadi kalau soal sekolah yang kompetitor itu sebenarnya anak-anak yang sangat-sangat ambisius itu Tasya menjadikan mereka sebagai motivasi Tasya. Kalau mereka bisa, kenapa Tasya enggak gitu. Dari situ jiwa-jiwa Tasya ingin mencoba dan juga ingin setara dengan mereka itu muncul. Di situ Tasya ingin mencoba untuk menjadi Duta SMA. Gimana sih caranya biar gak ikut lomba batas menang doang, juara doang. Gimana sih caranya biar jadi manfaat, jadi contoh bagi teman-teman yang lain, khususnya di sekolah sendiri gitu Bu. Jadi ajang Duta SMA ini sebenarnya sangat-sangat membantu, khususnya di sekolah. Mulai dari Tasya yang membuka jalan ini, angkatan-angkatan selanjutnya ataupun teman-teman di sekolah jadi tahu, jadi mengenal ya Duta SMA. Jadi Mungkin mengenal, sebelumnya benar, Bu. tidak banyak yang tahu mungkin Iya, ya. malah di sekolah Tasya belum ada yang tahu Bu. Jadi Tasyanya tahu dari sosial media. Dari sosial media. Oke, luar biasa sekali, keren ini ya sahabat Disdiknya. Berarti kan ini Duta SMA ini bukan hanya sekedar penampilan ya, tetapi visi misinya terus jelas gitu ya. Iya benar. Oke, baik, ini ke Lutfi kira-kira apa sih yang mendorong kamu ingin mengikuti seleksi Duta SMA ini gitu? Oke. Ada yang nyuruh kah atau memang inisiatif sendiri gitu? Oke, Ibu, terima kasih. Kalau untuk mendorong, memang ini Lutfi dapat dukungan penuh dari kepala sekolah yang meyakinkan Lutfi untuk mendaftar sebagai Duta SMA ini. Tentunya dalam mendorong ini juga Lutfi tidak hanya berbekal sebagai percaya diri, namun juga Lutfi memiliki visi dan misi untuk menjadi Duta SMA ini. Jujur, sebagai ketua OSIS dan bergabung di organisasi lain seperti PMR, Rohis, Pramuka, Lutfi seringkali berinteraksi langsung dengan teman-teman yang ada di sekolah Lutfi dan di sekitar Lutfi. Oke, cut dulu, di stop dulu di proses dutanya. Tadi kamu sempat bahas di ketua OSIS. Kita profilnya tadi belum ini ya, belum dibahas ya. Coba nih profilnya ini apa nih Lutfi nih sebelum Duta SMA? Oke, Bu. Sebelum menjadi Duta SMA, Lutfi itu sering mengikuti aktif dalam program organisasi. Dan fun fact-nya, Lutfi juga sudah menjabat selama 4 periode sebagai pengurus OSIS. Mulai dari kelas 8 SMP, Lutfi sudah mulai langkah Lutfi sebagai pengurus OSIS dan juga Pramuka. Yang mana pada saat itu Lutfi masih menjabat sebagai koordinator bidang-bidang, dan juga pada kelas 9 Lutfi juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS-nya, dan lanjut di masa putih abu-abu pada kelas 10 Lutfi juga diamanahkan untuk menjadi ketua 3 OSIS. Dan alhamdulillah pada saat kelas 11 naik ke kelas 11 Lutfi bisa dipercaya lagi sebagai ketua OSIS. Jadi Gitu profilnya selain mengikuti Duta SMA ini kamu aktif di organisasi OSIS ya? Iya, betul. Yang lain? Yang lain juga seperti kegiatan pemuda, Lutfi juga sering aktif, dan alhamdulillah sekarang juga Lutfi mengemban sebagai ketua kayak kumpulan pemuda-pemudi
di Desa Lutfi. Oh gitu, oke. PNE Pramuka gitu ikut aktif ya? Juga aktif, Bu. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya Lutfi ya. Nah, ini cerita dong proses kamu menjadi seorang duta SMA 2025 ini seperti apa? Oke, boleh, Bu. Jujur kalau ceritanya cukup panjang ya, Bu. Jadi Lutfi singkat Singkat saja. saja Oke. ceritanya. Oke, ceritanya dimulai pada saat itu Lutfi sedang membuka Instagram dan ingin mencari tahu tentang beasiswa. Tapi pada saat Lutfi membuka Instagram tersebut, malahan Lutfi mendapatkan informasi bahwa Duta SMA sedang membuka pendaftaran. Namun fun fact-nya pada saat itu Ibu, pendaftarannya mau H-3 mau ditutup. Iya. Jadi kayak Lutfi kayak, oh mungkin emang belum waktunya untuk mengikuti Duta SMA. Hamin 3. Iya. Terus keesokan harinya Lutfi jadi iseng lagi buat ngecek, ternyata pendaftarannya diperpanjang. Jadi kayak Lutfi kayak mungkin ini emang udah diberikan jalan atau petunjuk. Jadi saat itu pendaftarannya diperpanjang hingga 7 hari. Jadi Lutfi dalam 7 hari tersebut memang pada tahap 1 tersebut memang Lutfi mengeluarkan seluruh kemampuan yang Lutfi bisa. Seperti memulai kita tag video, itu Lutfi tagnya dari 3 hari berturut-turut memang agak sulit, tapi Lutfi yakin dan percaya kalau kita berusaha pasti akan mendapatkan hasil. Dan juga pada saat penulisan esai, portofolio, Lutfi emang revisi itu setiap harinya sebelum disubmit ke direktur SMA. Terus pada saat itu setelah semuanya selesai, Lutfi emang udah kayak berserah sama Allah, mau diberikan yang terbaik. Kalau emang sudah diberikan jalan pasti Lutfi akan berusaha semaksimal lagi. Terus alhamdulillah pada saat itu waktu mau pengumuman tahap 1, Lutfi malamnya itu ada kegiatan acara karena kebetulan di Desa Lutfi ada kendurisko. Jadi pada malam itu Lutfi izin sebentar pada saat latihan. Lutfi sholat sunnah meminta yang terbaik sama Allah, dan alhamdulillah pada saat itu Lutfi mendapatkan bahwa Lutfi lolos di tahap 1 ini, dan Lutfi langsung menginformasikan kepada pihak sekolah Lutfi terkhususnya kepada Pak Hendri, dan Pak Hendri langsung mensupport Lutfi penuh dengan mengajarkan Lutfi bagaimana cara menjawab pertanyaan, bagaimana cara mengembangkan topik, dan apa yang bisa dikembangkan dan diasah untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Dan di tahap 2 ini pun Lutfi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Hendri yang sudah mensupport penuh Lutfi, mulai dari mengajarkan Lutfi public speaking dan masih banyak lagi. Terus pada diwawancara itu Lutfi juga agak sedikit deg-degan, namun Lutfi yakin dan percaya tugas Lutfi hanya menjawab. Untuk penilaian itu dewan juri, tapi Lutfi meyakinkan diri kalau kita sudah memberikan yang terbaik, insya Allah hasilnya akan yang terbaik. Terus juga waktu pengumuman tahap 3 itu Lutfi emang penuh berusahanya melalui jalur langit Ibu, seperti tahajud dan lain-lain. Dan waktu pengumuman di tahap 3 pun Lutfi nangis karena bisa diberikan kesempatan yang pada awalnya Lutfi sempat ragu dan sempat tidak percaya diri kalau Lutfi bisa, ternyata Allah memberikan itu pada Lutfi. Oke, berarti ada 3 tahap ya proses Duta SMA ini. Ke Tasya dulu ya. Tasya, ini kamu ini apa sih yang menjadi motivasi ini ikut Duta SMA ini? Karena mengingat di Saverius ternyata tidak banyak yang tahu gitu ya. Cerita dong prosesnya juga gitu seperti apa. Oke, baik. Jadi Tasya cerita ya, Bu. Jadi kalau Duta SMA tadi seperti yang sudah dibilang Lutfi, ada 3 tahap yang kami lewati. Motivasi awalnya Tasya ikut itu sebenarnya belum kenal dengan Duta SMA, cuman beberapa bulan itu udah lama ya berarti ya? Iya. Beda dengan Lutfi yang H-3. Ini beberapa bulan sebelumnya berarti. Tapi yang lewat itu bukan postingan pendaftarannya, Bu, tapi video Duta SMA dari tahun lalu. Kebetulan lewat juga lewat juga IG-nya Duta SMA Jambi yang tahun lalu, Kak Tiwi gitu. Jadi videonya Kak Tiwi itu lewat di Tasya, Bu. Lalu Tasya coba cari-cari kenalan nih dengan Duta SMA, bahkan baru follow IG-nya Direktorat SMA. Loh, ada Duta SMA, ini gimana ya biar bisa ikut, soalnya benefitnya banyak banget kan, Bu, benefitnya. Lalu di situ Tasya coba kenalan, terus cari tahu kapan sih dibuka, terus
menjelang pembukaan duta SMA itu sudah siap-siap mau ikut, tapi dibarengi dengan banyaknya tugas di sekolah, organisasi dan Iya. juga kegiatan-kegiatan lain. Di situ sempat putus asa, aduh gak jadi aja ya, karena di situ sempat capek juga ya Bu, banyak kegiatan segala macam. Lalu Tasya coba cerita sama orang tua kan. Iya. Terus orang tua bilang, coba aja ikut manajemen waktunya biar bisa nyelesain semua pendaftarannya segala macam, karena ada 3 tahap kan Bu. Nah yang harus diisi itu yang pertama ada esai personal naratif, lalu ada portofolio. Di situ kami masukkan sertifikat segala macam gitu kan Bu. Ditambah lagi orang tua bilang, apalagi kebetulan Tasya punya sertifikat tingkat nasional. Apa Jadi, tuh? Lomba Cerdas Cermat Rohani yang diadakan di tahun 2024 Bu. Oh iya. Iya. Oke. Jadi sertifikat itu juga termasuk jadi motivasi, jadi modal untuk ikut duta SMA ini. Lalu dari situ coba tag video, apalagi pulangnya sore kan di sekolah. Jadi tagnya itu sore-sore Bu, sore-sore minta bantuan teman kan. Lalu tag hari pertama, hari kedua belum maksimal nih videonya, belum maksimal, diulang-ulang terus, lalu edit segala macam kan, semua maksimal lah. Tapi Tasya nggak terlalu berambisi ke duta SMA, soalnya mikir baru kelas 11, kalau misalnya gagal juga masih bisa dicoba lagi. Terus lihat video teman-teman yang lain itu sempat pesimis juga Bu. Iya. Teman-teman yang Videonya lain. tentang apa Tasya? Videonya menampilkan profil diri, terus ada juga visi misi dan juga program kerja jika terpilih menjadi duta SMA. Oh gitu ya. Iya gitu. Bu. Profil lah ya. Iya, profil diri benar. Ditambah lagi videonya itu cuman boleh 1 kali tag, nggak boleh cut segala macam Bu. Nggak boleh Editannya edit juga. berarti ya? Editannya boleh, cuman dia nggak boleh sampai nutupin muka. Oh. Iya, seperti itu. Dan nggak boleh lebih dari 2 menit. Iya. Oh, dibatasi Singkat waktunya. banget. Iya Bu, singkat Oh videonya. iya. Terus sempat mikir, aduh mana followers dikit juga kan Bu, mana bisa terkenal segala macam. Teman-teman Oh yang lain ngaruh ya? itu, Ngaruh ya itu ya? nah enggak sih Bu, cuman karena Kirain siapa yang paling banyak like gitu? Enggak Iya, ya? enggak. Oke. Enggak pesimis sama diri sendiri, karena yang lain itu pada rame Bu, pada ribuan, pada jutaan kan. Iya iya. Kebetulan follower Tasya di situ sedikit, jadi coba aja deh ikut, pokoknya orang tua dukung terus, support dukung orang tua terus, ya. iya support terus, coba aja dulu apa salahnya gitu kan, mumpung gratis, apalagi gitu. Iya. Lalu dari situ termotivasi, dan kebetulan emang nggak ngomong-ngomong juga sama teman, soalnya takut malu gitu kalau misalnya nggak terpilih gitu Bu, Oke, karena oke, pesimis iya. sama diri sendiri. Tapi di situ berkat dukungan orang tua yang terus menerus, akhirnya waktu itu malam tanggal 19 Juli itu pengumuman tahap 1. Iya. Itu pengumuman tahap 1 itu, lalu kebetulan Tasya itu lagi liburan di Bali. Jadi wawancaranya itu kebetulan langsung dapat 2 hari setelah diumumkan. Oh langsung ya? Iya. Di situ dikasih tahu jam sekian kan. Sempat ada kendala koneksi nih Bu. Kendala koneksi. Tasya itu dipanggil paling terakhir ke dalam ruangannya itu. Kebetulan di Bali itu sudah jam 11 malam, Itu udah online hampir ya? tengah malam. Iya, iya. Iya Bu. Oh, Jadi jadi wawancara online. wawancaranya online gitu ya? Iya, benar. Posisi kamu di Bali tuh? Iya. Oke, ya. Jadi itu udah kemalaman banget Bu, jam 11 setengah 12 gitu kan. Lalu sudah putus asa, aduh apa gak usah wawancara aja ya, apa ini udah selesai ya, soalnya ditinggal, koneksinya juga buruk Bu. Iya, keluar masuk gitu Iya, kan. iya. Terus kakak duta yang tahun 2022, Kak Salsa itu ada ngomong sama Tasya, kami ketemu di Zoom-nya itu sebelum masuk ruangan kan. Kamu tunggu aja, ini jaringan di sini juga kurang bermasalah, ini emang udah lewat jamnya wawancara sih harusnya. Cuman tunggu aja, mana tahu emang kamu belum dipanggil aja. Pokoknya kami ngobrol-ngobrol gitulah Bu kan. Iya. Dan kebetulan kami juga dari tempat tinggal yang sama gitu, jadi ngobrol-ngobrol beneran ditunggu, beneran belum selesai itu wawancaranya Bu. Jadi wawancara, ditanya-tanya, pokoknya dari belakang kamera orang tua support, ngomong aja, kalau ditanya jawab setaunya semaksimal mungkin gitu kan. Lalu karena tidak terlalu berambisi pada pengumumannya yang tampil di YouTube itu, kebetulan Tasya baru pulang les itu malam-malam kan, minta tolong sama orang tua, tolong dong nontonin videonya gitu, beneran kepilih atau enggak, gimana hasilnya, Iya. setidaknya tahu siapa yang kepilih gitu kan. Karena nggak terlalu berambisi, habis pengumuman itu
Tasya nggak langsung nanya ke orang tua. Iya. Tasya nggak langsung nanya, terus telepon, orang tua telepon kan. Lalu dia bilang, semangat terus ya, katanya kayak gitu. Semangat terus karena emang rezekinya di sini gitu kan. Oke. Tapi belum percaya tuh Bu. Lalu buka YouTube-nya Direktorat. Lalu di situ pengumuman beneran, wajah Tasya dan Lutfi di situ terpampang jelas, Iya. muncul. Tidak disangka-sangka ya Bu, karena doa orang tua juga, karena usaha juga yang Support dari duta-duta sebelumnya juga luar biasa iya, ya. support dari duta-duta sebelumnya Bu. Jadi duta-duta sebelumnya itu kalian punya komunitas seperti apa komunikasinya? Sebelum mendaftar sih Tasya ada tanya-tanya, tanya-tanya gitu. dulu Bu. Gimana sih persiapannya, terus pendaftarannya segala macam. Lalu waktu wawancara juga kebetulan ketemu. Iya. Mungkin sebaiknya next bikin komunitas dong ya kalian ini mungkin mempelopori komunitas duta SMA dari tahun berapa Iya, gitu Bu. kan? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Lalu dari situ Tasya mulai terinspirasi dari duta ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain Bu. Jadi dari situ mungkin duta ini membuka jalan untuk membuka relasi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain dan juga mengembangkan diri seperti itu Bu. Oke. Baik. Wah, ini luar biasa sekali ya sahabat Disdik. Nah, ini Lutfi, balik ke Lutfi ini terkait dengan peran dan tanggung jawab duta SMA. Mungkin banyak dari sahabat Disdik ingin tahu ini ya Lutfi ya seperti apa gitu. Ini kan Lutfi sudah terpilih sebagai duta SMA 2025. Nah, ini pasti sahabat Disdik banyak yang ingin tahu apa saja peran utama duta SMA itu ngapain aja sih gitu. Oke, Lutfi izin jawab. Iya. Jujur kalau untuk peran sebagai duta SMA ini juga lumayan banyak dan relasinya luas. Yang mana tugas pertama kita itu yaitu menjadi tangan kanan dari Direktorat SMA ke teman SMA, yang mana kami menyuarakan program-program dari Kemendikdasmen dan Direktorat SMA ke teman SMA, dan juga membantu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan SMA. Dan juga selain itu kita juga memiliki tugas wajib, yaitu ada 4 ya. Iya. Ada RTL individu, RTL provinsi, RTL regional, sama ada ini satu RTL hanya dilakukan oleh Duta SMA Nasional. Yang mana RTL individu ini kita melakukan tugas sendiri-sendiri, dan untuk provinsi ini kita bareng sama Tasya kita melakukan merencana tindak lanjut ini. Dan yang ketiga itu ada regional, yang mana kita regional 2 Sumatera 2, yaitu ada terdiri dari Kepulauan Riau, Jambi, sama Lampung. Dan juga ada Bangka Belitung, yang mana tugas ini juga kita lakukan setiap bulannya untuk memberikan dampak kepada seluruh teman SMA. Namun bukan hanya itu aja sih Bu. Memang ada banyak lagi, seperti kita ini tugasnya bukan hanya menjadi role model, melainkan bagaimana kita bisa dan menciptakan program yang bukan hanya sekedar program formalitas, melainkan terbukti dengan adanya dampak untuk teman SMA. Yang mana terlebih lagi pada saat ini sekarang juga sama-sama kita ketahui di media sosial ada banyak hal yang terjadi di sana. Dan upaya kita sebagai duta SMA ini, kami juga selalu mengimprove diri untuk bisa menginspirasi lagi kepada seluruh teman SMA, terkhususnya di Jambi ini, agar bijak dalam menggunakan sosial media, sehingga kami sering dan aktif dalam membuat konten untuk mengedukasi seluruh teman-teman yang ada di Provinsi Jambi, agar bisa lebih bijak lagi, seperti agar terhindar dari hoax dan menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya, gitu sih Bu. Oke, baik. Jadi ini dalam rangka mensosialisasikan titipan amanah ya berarti dari Kemendikdasmen itu seperti apa selain dari sosial media? Ada pergi-pergi tur kemana gitu misalnya? Kunjungan ke SMA-SMA ada nggak? Ada, kebetulan ada Ibu. Dan rencananya kita dalam minggu atau minggu depan kita bakalan ghost to school ke SMA Negeri 2 Kerinci, dan juga di SLB Harapan Mulia Kota Harapan Jambi. Mulia. Iya, Ibu. Iya, betul. Tasya gimana Tasya? Sama kira-kira kurang lebih sama lah ya perannya. Iya, ya? perannya kurang lebih sama Bu. Intinya kami dipercaya, dititipkan amanah menjadi role model, perpanjangan tangan dari Kemendikdasmen dan juga Direktorat SMA sebagai agen-agen untuk sebagai contoh bagi teman-teman, khususnya teman SMA,
lingkup paling kecil itu kebetulan di sekolah sendiri. Iya. Makanya kami dibagi-bagi tiap provinsi mengemban amanah tersebut yang harapannya bisa memajukan khususnya pendidikan di provinsi masing-masing seperti itu. Iya, jadi kan duta SMA ini kan perpanjangan tangan ya dari Iya. Kemendikbudmen seperti itu ya. Nah, ini menurut Tasya ini ya, kira-kira isu apa nih yang paling krusial yang akan yang sedang dihadapi oleh anak-anak SMA ini sekarang apa gitu? Terutama di Jambi ya. Apakah tentang fasilitas atau bullying atau apa gitu? Isu-isu krusial yang Tasya bisa beritahu kebetulan yang terjadi di Jambi ini yang baru-baru ini dan viral di media sosial itu soal karakter gini Bu. Jadi dari kasus-kasus yang terjadi khususnya di Jambi ini, siswa-siswi ataupun teman-teman murid-murid semuanya mungkin kurang untuk pendidikan karakternya gitu ya Bu. Karena terjadi kasus-kasus di luar dugaan, bahkan yang sampai melibatkan guru ataupun merusak nama baik sekolah gitu. Iya. Isu-isu tersebut kiranya bisa disosialisasikan ataupun diselesaikan, apalagi kami sebagai duta SMA semoga isu-isu tersebut dapat selesai dan juga dapat ditangani khususnya dengan cara pengembangan karakter, apalagi program Kemendikbudmen yang baru saja launching gerakan rukun sama teman. Iya. Lalu ada juga kita bisa menjalin komunikasi yang baik antara guru dan juga siswa gitu Bu. Iya, jadi artinya setuju banget ya, artinya sekolah itu menjadi tempat yang aman. Iya benar. Ya, safe space lah gitu ya, jangan sampai ada terjadi bully gitu ya dan sebagainya. Oke, Lutfi, duta SMA ini kan sering dianggap sebagai representatisasi siswa gitu ya. Oke, bukankah duta SMA ini kan dia bagian juga dari masyarakat kan seperti itu. Nah, menurut Lutfi ini bagaimana? Lutfi sebagai duta SMA menjaga sikap, etika, komunikasi di ruang publik itu seperti apa kira-kira sebagai seorang duta SMA? Oke. Jujur untuk secara sadar ataupun tidak sadar dan secara langsung ataupun tidak langsung setelah kita terpilih sebagai duta SMA tentunya kita juga sudah berarti kita harus siap untuk menjadi role model dan sumber inspirasi bagi teman-teman SMA. Dan Lutfi tumbuh di keluarga dan yang mengutamakan nilai sikap, etika dan komunikasi yang baik itu juga ada hal yang wajib dilakukan bukan hanya bagi seorang duta. Dan jujur bagi Lutfi ini bukan suatu tantangan ataupun hambatan. Bukan hal yang baru ya? Iya, karena memang sudah terbiasa ya. Karena ini bisa dikatakan juga sebagai bagian dari diri Lutfi, yang mana Lutfi selalu menjaga, yaitu seperti etika, perkataan dan juga perbuatan itu juga adalah hal yang sudah sering kali Lutfi lakukan. Iya. Dan memang itu sudah seharusnya dilakukan bagi setiap individu karena memang seharusnya kita harus memberikan hal positif. Dan juga ini juga merupakan komitmen bagi kita sebagai seorang duta yang harus menjadi representasi yang positif. Jadi kita juga harus menunjukkan nilai-nilai positif agar juga dapat dijadikan sumber inspirasi bagi teman-teman agar mereka juga dapat melakukan hal positif. Oke, baik. Berarti bukan hanya nunggu duta SMA ya baru etika diperbaiki bukannya, tapi memang sudah mendarah daging, lingkungan, keluarga, sekolah gitu ya. Nah, ini rencana duta SMA ke depan ini seperti apa, Tasya? Oke. Atau sama nih kalian program kerjanya? Kalau untuk provinsi sama Ibu. Oh iya, oke. Ya. Boleh Tasya dulu. Jadi kalau rencana itu, kalau di Duta SMA itu disebut rencana tindak lanjut atau RTL seperti yang sudah disebut Lutfi tadi ada 4. Yang pertama ada yang pribadi, provinsi, lalu regional dan juga nasional. Ini khusus yang terpilih jadi nasional gitu Bu. Kalau untuk RTL provinsi ini kami sudah menyusun rencananya dari kami dinobatkan sebagai Duta SMA dan sudah berjalan kurang lebih beberapa bulan ya. Jadi di situ berapa bulan nih udah jalannya nih? Dari 6 bulan. Oh, 6 bulan. Dari bulan Agustus tahun lalu. Oke. Iya. Jadi
program kerja dan rencana tindak lanjut yang sudah kami jalankan itu sudah berjalan sekitar 6 bulan dan itu memanfaatkan berbagai macam media. Tetapi karena kebetulan lokasi kami yang jauh, jadi kami memanfaatkan media sosial ataupun teknologi sebagai rencana tindak lanjut kami gitu. Tapi untuk tahun ini sampai nanti masa jabatannya habis, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan RTL secara offline atau berkunjung, menyapa dan juga memberi arahan kepada teman-teman yang lain, khususnya bagi teman-teman SMA, agar kiranya kami juga bisa memperkenalkan program-program dari Kemendikbud gitu Bu. Isi RTL-nya apa, Lutfi? Ini pengen tahu mungkin sahabat Disdik ya. Oke. Yang sudah kita laksanakan ini ada yang pertama itu ada ngopi, yaitu singkatan dari ngobrol inspirasi, yang mana kami mengadakan live di platform Instagram dengan mengundang narasumber yang bisa menjadi sumber inspirasi, yang mana kami juga sudah mengundang tim LCC 4 Pilar Provinsi Jambi yang juga dari SMA Negeri 2 Kerinci, dan juga kita juga ada mengundang Bintang Sobat SMP dan juga ada alumni Duta SMA tahun 2023. Iya. Oke. Ini kan kalian jauh-jauh nih ya, tantangannya mungkin cukup unik ya ini ya, Kerinci dan Kota Jambi. Oke, RTL yang lain? Yang lain juga kita juga sudah melaksanakan, yaitu ada waktu itu sempat terjadi bencana yang melanda saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan kami juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dengan mengedukasi melalui media sosial bagaimana cara menghindari atau menangani suatu bencana tersebut. Dan juga kami juga sudah membuat seperti hal-hal yang perlu disiapkan ketika terjadinya bencana agar saudara-saudara kita bisa prepare dan bisa siap ketika datangnya bencana secara tiba-tiba. Dan juga kita juga ada bakalan mengadakan Ghost to School yang sudah disebutkan tadi ke SMA Negeri 2 Kerinci dan SLB Harapan Mulia. Dan juga kita juga sudah mengadakan dan membuat rencana tindak lanjut dalam bentuk video yang membahas tentang program Kemendikbud gitu sih. Oke. Baik, jadi rencananya seperti itu ke depannya ya. Sampai bulan apa ini nanti kita nih? Nanti kami menjabat sampai bulan Agustus sampai September di tahun ini Bu. Oke, baik. Nah ini terkait dengan pengalaman dampak pribadi ini sebagai seorang duta SMA. Tasya dulu boleh, apa yang dirasakan Tasya? Perubahan apa yang dirasakan oleh Tasya semenjak jadi duta SMA? Perubahan kalau dari yang Tasya alami sendiri itu sebenarnya Tasya menjadi lebih percaya diri, lebih meningkat relasinya, terus lebih menjaga segala tutur, kata, ucapan seperti yang sudah disebutkan tadi. Cuman yang paling berdampak itu kebetulan di bidang komunikasi dan juga kepercayaan diri. Semenjak menyandang gelar sebagai duta SMA ini, Tasya langsung berpikir gimana sih caranya agar kita tuh bisa ngomong di depan orang lain, public speakingnya ya. Iya betul Bu, agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain dengan cara berbicara, khususnya komunikasi gitu. Dari situ dampak yang Tasya rasakan itu lebih meningkat gitu, rasa public speakingnya, lalu komunikasinya, lalu juga untuk menghargai pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain, menyimpulkan dan juga bertutur kata dengan baik dan juga terstruktur gitu ya Bu. Jadi dari situ jiwa kepemimpinan juga dilatih gimana caranya agar menjadi duta SMA yang baik, agar menjadi contoh yang lebih baik. Dan juga dari situ hal-hal tersebut dapat Tasya kembangkan terus-menerus hari demi hari dan juga belajar dengan teman SMA yang lainnya gitu Bu. Bagaimana Lutfi? Sama? Oke. Jujur nggak jauh beda sama Tasya ya Bu. Apalagi ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan juga dengan benefit yang sangat luar biasa yang memang tentunya kita komunikasi kita terupgrade, terus percaya diri kita dan jiwa kepemimpinan kita juga terupgrade. Namun bukan hanya itu aja sih Bu yang terupgrade dari
dari diri Lutfi, yang mana Lutfi juga setelah menjadi duta SMA ini kesannya Lutfi ingin lebih menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, yang mana Lutfi sekarang lebih bukan lagi membahas tentang bagaimana cara ataupun belajar untuk belajar dalam menjadi lebih baik, namun di sini Lutfi sekarang udah belajar bagaimana cara kita bisa hebat bersama dengan memberikan dampak dan Bukan hebat sendiri gitu iya, ya. Ibu. Oke. Tapi juga bisa sesuai dengan slogan SMA, yaitu maju bersama Maju hebat bersama semua. hebat semua. Oke, Iya, Ibu. baik, luar biasa. Nah, ini kan eranya era teknologi. Ya kan, Lutfi ya, kira-kira kamu nih generasi kalian generasi Gen Z bukan? Iya. Iya. Ya, generasi Gen Z ini kan dekat sekali ya dengan teknologi ya dalam sehari-hari gitu. Nah, menurut kalian bagaimana peran teknologi dalam mendukung pembelajaran di SMA? Saya dulu boleh? Jadi peran teknologi yang sangat nampak itu Bu, dari teknologi itu sangat memberikan dampak yang besar, khususnya kalau di bidang positifnya, teknologi itu membawa informasi-informasi yang sebelumnya belum kita ketahui, lalu juga membuka wawasan yang lebih luas khususnya bagi teman-teman semuanya. Tetapi semua itu harus dipakai juga dengan bijak dan juga diiringi dengan aturan-aturan yang ada. Harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, jangan sampai terbawa arus, bahkan membuat teknologi itu menyerang diri sendiri, malah jadi bumerang bagi diri sendiri, malah jadi menjatuhkan diri sendiri. Teknologi itu sangat berdampak jika kita memanfaatkannya dengan sangat baik, Bu. Jadi dari teknologi itu kita mendapat wawasan yang lebih luas dan juga relasi yang lebih banyak. Tetapi jika dipakai itu menjadi bumerang, dari situ kita harus memanfaatkan dan juga mengatur jari kita sendiri khususnya agar teknologi tersebut dapat menjadi manfaat yang baik khususnya bagi diri sendiri gitu, Bu. Harus bijak ya Iya, dalam berteknologi. Lutfi, kalau di sekolah Lutfi ini seperti apa pemanfaatan dari teknologi? Jujur kalau di sekolah Lutfi ini penggunaan teknologinya berjalan dengan baik, yang mana ada 2 labor yang menggunakan smart TV dan papan interaktif digital. Yang mana yang pertama di labor TIK ini kita dalam belajar juga sudah sangat canggih dengan menggunakan smart TV ini, yang mana kita lebih mudah dalam seperti mengakses dan menggunakannya dengan intinya dapat memberikan kita banyak manfaat. Terus juga di labor bahasa ada papan interaktif, yang mana ini juga fiturnya lebih canggih dan juga sangat memberikan banyak manfaat pada ketika kita dalam memulai pembelajaran. Dan kalau untuk penggunaan smartphone memang di sekolah Lutfi tidak dibenarkan, Ibu. Tapi karena kita hidupnya di zaman yang serba digital ini memang bisa sering digunakan, namun dengan ketentuan, yaitu ketika jam pelajaran memang kita harus diwajibkan untuk mengumpulkan dan disimpan di dalam suatu box. Oh, dan ada boxnya? Ada. Di kelas? Di setiap kelas sudah Setiap kelas mempunyai ada. box. Oke. Dan itu ketika pembelajaran kita harus mengumpulkan dan dikunci, dan jika memang dibutuhkan baru dibagikan kepada seluruh. Oke, itulah salah satu strategi supaya kita bijak ya dalam menggunakan teknologi gitu. Baik, Lutfi dan Tasya boleh deh ini kan teknologi ini kan sangat efektif ya apabila kita gunakan secara tepat gitu. Nah, ini pesan kalian yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kita sahabat Disdik untuk bijak menggunakan teknologi. Boleh silakan, Lutfi dulu boleh silakan sampaikan pesannya kepada teman-teman. Oke, buat seluruh teman-teman Disdik ataupun yang sedang menonton, bijaklah dalam menggunakan teknologi, terkhususnya smartphone, yang mana smartphone ini bak pisau bermata dua. betul. Jika kita gunakan dalam hal yang positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang positif, dan jika sebaliknya juga dampaknya juga akan menyerang diri kita sendiri. Jadi apapun itu, gunakanlah sebisanya untuk menggunakan hal-hal yang positif,
Karena dengan smartphone ini memang banyak memberikan kita manfaat dan banyak juga memberikan kita dampak yang buruk. Namun ada baiknya kita gunakan agar dampak-dampak tersebut bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga Lutfi yang merasakannya, yaitu dengan adanya smartphone ini kita lebih mudah mengakses dan berkomunikasi dari satu pihak ke pihak lain dengan mudah. Gitu sih, Bu. Baik. Oke, Tasya bagaimana? Oke, jadi kalau pesan dari aku sendiri, gunakanlah teknologi itu dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, dan juga manfaatkan teknologi tersebut khususnya untuk mengembangkan diri kalian sendiri, mencari informasi, dan juga menambah relasi. Jangan sampai teknologi itu menjadi bumerang yang bahkan menyerang diri sendiri ataupun jadi menjatuhkan nama sendiri. Gunakan dengan baik dan juga jaga jari kalian agar memanfaatkan semua itu dengan baik juga. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Luar biasa sekali sahabat Distrik, itu pesan dari Duta SMA 2025 terkait dengan bijak dalam menggunakan teknologi. Ini kita sekarang main ini fun games and quick fire. Oke, boleh, Bu. Oke, Lutfi dulu. Cepat ya Lutfi ya jawab ya. Oke, Lomba debat atau lomba organisasi? lomba debat. Oke, Tasya? Belajar lewat buku atau YouTube? Lewat YouTube. Kerinci atau Kota Jambi? Kota Kerinci. Jambi. Alasannya kenapa? Karena di Kerinci itu jujur Lutfi sangat bersyukur bisa dilahirkan di Kerinci. Iya. Karena di Kerinci itu budayanya sangat luar biasa dengan lingkungan yang ramah, positif, dan saling mendukung satu sama lain. Dan juga bukan hanya itu saja, tapi di Kerinci juga memiliki destinasi wisata yang sangat indah, dan juga ada kebun teh yang viral, dan ada danau kaco dan lain-lain. Dan juga di Kerinci ini juga banyak memberikan Lutfi pembelajaran mulai dari bagaimana Lutfi berproses, tumbuh, dan intinya di sana sudah banyak cerita Lutfi yang memang sangat Lutfi cintai dan Lutfi sayangi. Teman-teman Sambat Distrik mungkin bisa berkunjung ke Kerinci gitu ya. Ditunggu dengan pariwisatanya, sumber daya alamnya yang sangat keren sekali. Tasya? Pasti Tasya akan menjawab Kota Kota Jambi, Jambi. Ibu, karena Kota Jambi ini juga salah satu kota yang dipercayakan orang tua Tasya untuk merantau dan juga belajar serta bersekolah di sini. Jadi Kota Jambi ini juga sudah mengukir banyak cerita, mulai dari bukan hanya prestasi dari Duta SMA ini, prestasi nasional sebelumnya yang Tasya lalui juga terukir di Kota Jambi ini, karena Tasya bisa 2 minggu sekali bolak-balik dari Muara Bungo ke Kota Jambi hanya untuk mengukir prestasi. Kota Jambi ini juga membawa banyak cerita dan juga lingkungannya yang sangat-sangat aman, bagus, dan juga sangat-sangat ramah dan bersahabat. Jadi di sini banyak cerita yang sudah Tasya lalui, dan juga kedepannya Tasya berharap akan membawa dampak dan juga tumbuh di sini dengan baik, khususnya bagi teman SMA. Oke, dan daerah lain pasti lebih bagus juga ya, Iya, bagus-bagus benar. juga gitu. Punya cerita. Dan semoga Duta SMA tahun depan itu dari kabupaten lain ya. Iya. Iya. Tadi Lutfi milih fun game kita tadi alasannya apa? Alasan Lutfi memilih debat yaitu Lutfi jujur orangnya senang dalam memulai hal baru, dalam artian karena Lutfi sudah sering kali dalam berpengalaman berorganisasi, jadi Lutfi lebih memilih debat karena Lutfi yang pertama itu mempelajari hal baru, dan dengan debat ini juga memberikan kita hal-hal yang bisa dikatakan tidak dipelajari di hal lain. Namun dengan debat ini bukan hanya sekedar beradu argumen, tapi juga ada hal yang memang secara umum ada hal yang diperdebatkan dengan tujuan yang jelas, gitu sih, Bu. Oke, keren. Tasya? Kalau aku sendiri milih lomba organisasi itu, Bu, karena dari organisasi itu kita bisa belajar untuk mengerti satu sama lain, mengerti, menghargai perbedaan pendapat, dan juga belajar gimana sih orang lain dengan sifat yang Tapi berbeda-beda. kalau Tasya dikasih pertanyaan tadi milihnya organisasi ya? Iya, Bu. Oke. Kalau yang ini belajar lewat Lewat YouTube. YouTube, kenapa? Kembali lagi ke teknologi yang tadi. Ah,
Jadi kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Belajar lewat YouTube itu kebetulan cara belajarnya Tasya itu mendengarkan, Bu. Jadi oke. YouTube itu sangat berperan. Audio video ya dia Iya. ya. Visual ya. Visual, benar. Jadi YouTube itu sangat berperan, apalagi mungkin misalnya di pelajaran matematika nih, jika di sekolah kurang mengerti atau tidak ikut les, cara Tasya untuk mengerti hal tersebut itu dengan cara membuka YouTube, memanfaatkan teknologi yang ada dan belajar dari YouTube lewat gambar-gambar dan juga komunikasi dan juga penjelasan-penjelasan yang ada di situ. Seperti Tapi itu, Bu. pesan Ibu ya, buku jangan ditinggalkan. Iya, Karena ini benar. lebih dalam ya, lebih detail, lebih dalam Iya. gitu. Oke, baik, ini kita pesan untuk teman-teman sahabat Disdik ini, kira-kira Anastasia dulu boleh. Ini kan kita udah di ujung podcast kita ini, Anastasia, kira-kira apa pesan kamu kepada teman-teman yang ingin berprestasi juga, mungkin masih ragu-ragu dengan kemampuan dirinya seperti apa? Silakan Tasya. Halo teman SMA semuanya, jadi untuk kalian yang saat ini sedang dalam proses berkembang, menemukan jati diri, dan juga menambah relasi, tetap jadi diri kalian sendiri, be yourself, percaya pada diri kalian sendiri, jangan pesimis dan juga optimis, lakukan semua yang kalian lakukan dengan maksimal, dan juga jangan pedulikan apa tanggapan orang lain. Intinya semangat terus dan juga semangat untuk berdampak bagi teman-teman yang lain. Oke, Lutfi, apa nih pesan pamungkasnya ini kepada teman-teman kita di Provinsi Jambi? Oke, pesan Lutfi kepada seluruh teman-teman SMA ataupun yang sedang menonton pada saat ini, yaitu Lutfi ingin mengingatkan bahwa kita sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan dan memberikan hal-hal yang positif untuk kedepannya. Dan juga untuk diketahui, Lutfi bersama Tasya di sini hadir untuk mendorong dan membantu seluruh teman-teman SMA untuk selalu mengetahui apa bakat dan potensi yang kamu miliki, dan teruslah asah apa bakat dan potensi yang kamu miliki dengan melalui pendidikan. Karena sesuai dengan visi keberlanjutan, yaitu menuju Jambi Mantap, tentunya kita harus mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya agar ini bukan hanya sekedar menjadi mimpi, namun memang hal yang harus kita raih dengan yaitu pendidikan. Karena Lutfi yakin dengan pendidikan kita dapat merubah segalanya menjadi lebih baik dan memberikan kita dampak yang lebih baik. Jadi buat teman-teman semua, selalu semangat dalam belajar dan selalu terus ingin berkembang, dan juga selalu harus punya harapan dan semangat, karena selagi kamu memiliki harapan dan semangat, insya Allah kamu akan mendapatkan hal tersebut. Oke. Gitu sih, Bu. Luar biasa ini sahabat Disdik, inspiratif sekali ya. Terima kasih Lutfi dan juga Tasya. Terus ya semangat mengemban tugasnya sebagai Duta SMA 2025. Ini berarti masih berapa bulan lagi ini? Sekitar 6 bulan. 6 bulan lagi. bulan lagi. Ya, terus membawa nama Jambi menjadi lebih harum. Teruslah bersinar menjadi versi terbaik, versi kalian sendiri-sendiri gitu ya. Dan wujudkanlah Jambi ini menjadi daerah yang cukup dikenal di tingkat nasional gitu ya, sesuai dengan yang relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih banyak ya. Oke, semangat terus. Baik sahabat Disdik, itulah bincang-bincang kita dengan Duta SMA Provinsi Jambi di tahun 2025 kemarin. Semoga apa yang telah dibicarakan di sini dengan Lutfi dan Tasya ini dapat menularkan inspirasi bagi sahabat Disdik, terutama untuk anak-anak SMA di Provinsi Jambi. Terima kasih kepada seluruh penonton dari podcast sahabat Disdik. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan akhir kata, saya Dieni Hefidaniza dan juga seluruh tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.